Kalau mandi, mandi. Yang tak kuat mandi, wudhu saja boleh. Habis itu bentang sajadah bagi bapak-bapak bangunkan istri. Dek, ayo sholat. Nah, itu nikah setahun. Ada telah nikah anak ompet yang kayaknya ayo jauh. Nah, itu rompet anaknya tu. Boleh adalah limo nama main kaki je ya. Semayang dong tak je. Yang penting jagokan. Tambah lagi yang nikah ni boleh sampai kemarin. Wake up my honey, wake up my darling. Apa arti itu bang mantalan kau deh. Jago petang sajadah supaya apa amal yang paling bagus buat kamu. Jangan langsung sholat tahajud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang di belakang sehat? Badannya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya? Alhamdulillah Rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah Ramadan yang rasa-rasanya berat ini Bapak Ibu tak sanggup dan tak kuat kita rasanya untuk menjalani penuh sampai akhir Ramadan, tapi dengan adanya nikmat Allah begitu ringan dan mudah untuk kita laksanakan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan ini. Siang hari tahan lapar dan haus, tak boleh makan dan minum. Tambah lagi tahan nanti panas terik matahari, bekerja seperti biasa, menengok rumah makan yang goib-goib di bulan Ramadan ini, goyang iman kita Bapak. Karena bulan Ramadan ini rumah makan goib semua. Badannya tak nampak, kakinya yang nampak goyang-goyang Bapak. Bertambah rasa iman kita. Apalagi kalau sudah jam 3 nanti. Jam 3, oh itu mak kunang-kunang bu. Bapak kami kalau datang ke dapur ibu menengok mama lewat pas sirup marjan. Menengok kecoak di atas dinding, memanjat di atas pintu, pas mirip kurma nampaknya. Itulah yang dirasakan Ramadan ini. Berat rasanya Pak Ustaz ya, tapi dengan nikmat Allah itu jualah kita tuntaskan ibadah ini dengan sempurna. Habis datang azan maghrib berbuka dengan ala kadarnya. Ada yang berbuka semua ada, sirup, jus, TS, lengkap semuanya. Apapun ada, kolak, cendol, dimakan semua. Akhirnya kenyang. Cece orang awak, kok kamu lihat koi matong. Pokoknya banyak mengantuk mendibo. Sementara habis berbuka kita mesti sholat tarawih. Boleh rasanya Pak Ustaz? Ya boleh. Memang kalau lah yang kurang maknum lontang kowe. Ya, tapi akhirnya dengan iman yang ada di dalam hati kita langkahkan kaki untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat dan istiqomah ibadahnya sampai akhir Ramadan nanti. Amin. Ya Rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, judul tausiah kita pada malam ini meraih ampunan Allah pada bulan suci Ramadan. Ramadan ini memiliki banyak kemuliaan Bapak Ibu. Di antara kemuliaan yang diberikan Allah pada bulan Ramadan ini adalah dibukakan pintu ampunan oleh Allah, dibukakan pintu taubat oleh Allah selebar-lebarnya bagi hamba-hambanya yang mau beribadah, bagi hamba-hambanya yang mau beribadah melaksanakan perintah Allah. Khusus untuk hamba-hambanya yang banyak beristighfar pada bulan Ramadan ini akan memperoleh banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah yang berada pada bulan Ramadan ini, yang siap siaga, yang istiqomah penuh dengan rasa iman beribadah kepada Allah. Apapun ibadah dia
kerjakan, mulai dari puasa, sholat tarawih, sholat witir, sedekah, baca Quran, semuanya itu adalah jalan bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau bulan Ramadan ini tak kita dapatkan ampunan dari Allah, wahai Bapak Ibu, lalu kapan lagi kita akan diampunkan oleh Allah? Maka malaikat Nabi Muhammad SAW naik mimbar pas pagi khutbah Idul Fitri. Tangga anak pertama, amin, kata Nabi. Tangga anak kedua, amin. Tangga anak ketiga, amin. 3 kali Nabi mengucapkan amin. Sahabat di bawah heran, siapa yang berdoa? Tak ada yang berdoa. Kenapa Nabi mengaminkan? Selesai sholat Idul Fitri, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan yang engkau aminkan sebanyak 3 kali itu ya Rasulullah? Padahal kami tidak ada yang berdoa. Kata Nabi, atani Jibril, datang Jibril kepadaku. Apa kata Jibril? Hai Muhammad, aku ingin berdoa kepada Allah. Maukah engkau mengaminkan Nabi Muhammad? Silakan ya Jibril, kata Nabi. Apa kata Nabi? Kata malaikat Jibril, Sakia abdu adraka Ramadan. Celakalah hamba Allah yang datang pada bulan suci Ramadan, fatasalahu minhu, tapi dia tidak beribadah pada bulan Ramadan, walam yaghfar lahu, sehingga dia tak mendapatkan ampunan dari Allah pada bulan Ramadan ini. 3 doa Nabi dan malaikat Jibril. Salah satu doanya adalah celakalah bagi orang yang berjumpa dengan Ramadan, hidup dia di bulan Ramadan, tapi tak memperoleh ampunan Allah pada bulan itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita tidak termasuk doa Jibril ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kira-kira kalau Jibril yang doa, Nabi Muhammad yang aminkan, makbul apa tidak? Makbul. Tak mungkin itu ditolak oleh Allah. 2 makhluk yang paling mulia yang berdoa dan mengaminkan. Mudah-mudahan kita terjauhilah dari laknat-laknat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu apa saja ibadah yang bagus kita lakukan ya Pak Ustaz, sehingga dengan ibadah itu kita memperoleh ampunan? Kata orang-orang, banyaklah berpuasa. Bulan Ramadan ini sudah jelas siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan rasa iman kepada Allah, penuh dengan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu, maka Allah ampunkan segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka puasa ini salah satu jalan untuk menghapus dosa kita Bapak Ibu. Maka kalau ada orang yang masih tak mau berpuasa di dalam bulan Ramadan ini, maka siap-siaplah tak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari pasonya Pak Ustaz, tapi full paso kami. Hari pertama, hari kelima boleh, pas hari ke-30 sekali. Pembuka, pertengahan dan penutup. Kata Allah, bukan itu yang mendapat ampunan melalui puasa orang yang full puasanya, tapi penuh dengan rasa iman kepada Allah. Takut dia dengan puasa itu, takut dia kepada Allah melalui puasa itu. Maka itulah orang yang akan mendapatkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, puasa ini sebenarnya inti dari puasa itu adalah disiplin. Yang pertama disiplin, yang kedua kejujuran. Bagaimana puasa menggembleng mengajarkan kita untuk disiplin. Makanan yang halal, yang dibuat oleh istri, yang dibelanja dengan uang halal, semuanya halal, tapi dia tidak boleh dimakan. Haram dimakan kalau siang hari, baru dia halal dimakan setelah azan maghrib. Itu yang disiplin. Yang kedua jujur. Orang yang berpuasa tak akan mau berbohong walaupun kepada dirinya sendiri. Tadi siang sholat zuhur Bapak Ibu ambil wudhu apa tidak? Ambil wudhu. Dalam ambil wudhu kita kumur-kumur apa tidak? Kumur-kumur. Ada orang yang kumur-kumur 3 kali, keluarnya 2 kali. Ada? Tak ada. Padahal dia sendiri dalam tempat wudhu tuh. Kalau dikorupsinya 1, tak ada yang tahu. Tapi orang yang puasa tak mau dia, karena dia yakin bahwa Allah melihat perangainya itu. Maka orang puasa itu disiplin dan jujur. Kalau itulah yang dibuat oleh
pejabat-pejabat kita, aman hidup kita ini Bapak Ibu. Tak ada yang korupsi karena dia takut kepada Allah. Pertama, puasa akan mengampunkan dosa-dosa kita kepada Allah walaupun dosa yang telah berlalu. Yang kedua, qiyamul lail, tegak di tengah malam, sholat malam. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat pada malam-malam Ramadan penuh dengan iman, dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah berlalu. Maka qiyamul lail itu adalah ibadah yang termasuk diutamakan di dalam bulan suci Ramadan. Qiyam tegak, lail di waktu malam. Qiyamul lail tegak di waktu malam. Mana dia Pak Ustaz? Ini yang mau kita buat malam ini. Yang pertama ini namanya sholat tarawih. Kenapa yang pertama ini namanya sholat tarawih Pak Ustaz? Nanti jam 2 malam kita bangun lagi, namanya qiyamul lail juga. Kenapa yang pertama ini namanya sholat tarawih? Karena tarawih diambil dari kata tarwihah, sholat yang ada istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Ada breaknya, ada istirahatnya di antara rakaat-rakaat itu. Tapi imamnya bilalnya joleh. Kadang di masjid sebagian tak joleh, bilalnya odongan. Oh ma'bud, oh ma'bud. Imamnya lama, makmumnya cabut. Macam itulah kadang-kadang kita dengar. Tapi harus jelas dia yang disampaikan. Kenapa ada istirahat dalam sholat tarawih itu Pak Ustaz? Karena ayat yang dibaca Nabi panjang. Apa ayat yang dibaca Nabi? Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Di zaman Nabi istirahatnya lama Bapak Ibu. Sempat pula dek jamaah itu tawaf 7 putaran dulu. Yang tak sanggup tawaf baca Quran. Kenapa lama istirahatnya di zaman Nabi? Karena ayatnya panjang. Lalu kenapa awak tak lama? Ayat awak pendek. Apa ayatnya? Al-Mutajasur. Ini nak perlu lama-lama. Bota-bota duduk tak balik. Duduk tak balik. 8 rakaat tutup 3 rakaat dengan witir. Habis itu mau tadarus silakan, yang tak tadarus pulang. Sampai di rumah matikan TV, tutup handphone, langsung tidur. Payah kami tidur jam 10 Pak Ustaz. Kami biasa lolok jam 2 boleh. Minum antimo. Nah kami minum Pak Ustaz 2 biji, 2 papan. 3 hari tak jago-jago siapa. Kenapa sampai tidur? Supaya nanti jam 2 bangun lagi. Apa nama ibadahnya? Sholat tahajud, qiyamul lail juga. Yang sanggup mandi. Yang tak kuat mandi, wudhu saja boleh. Habis itu bentang sajadah bagi bapak-bapak bangunkan istri. Dek, ayo sholat. Itu nikah setahun. Ada telah nikah nampet diambilnya ayo. Jauh. Itu rompet anak itu. Boleh telah 5 nama main kaki dia. Semayang dong tak dia. Yang penting jagokan. Tak lagi yang nikah ni boleh sampai kemarin. Wake up my honey, wake up my darling. Apa arti itu kan mantalan kau deh. Jago petang sajadah sembahyang. Apa amal yang paling bagus pertama? Jangan langsung sholat tahajud. Pertama kali yang mesti dibuat sholat sunnah wudu. Apa dalilnya? Bilal ta'al sami'tu dafan alayya baina yadayka fil jannah. Aku dengar bunyi setok sandal terompamu di dalam surga Bilal. Kau belum masuk surga tapi sandalmu sudah kudengar di dalam surga hai Bilal. Apa amalmu hai Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudu. Sholat sunnah wudu dulu. Aku usolli itu Pak Ustaz, usolli sunnatul wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Itu yang pakai usolli. Kalau yang tak pakai usolli, aku sholat tidak pakai usolli. Allahu Akbar. Boleh? Boleh. Mahallu niyati fi qalbi. Niat itu letaknya di dalam hati. Jadi yang mau pakai niat, mau yang tidak, jangan berkelahi. Ini berkelahi antara yang pakai niat dengan yang tak pakai niat. Yang ketawa, yang tak sembahyang. Jadi itu, mau pakai usolli silakan, mau tak sholat dulu. Alhamdulillah Ustaz, aku kalau wudhu ini tiap hari
Apa tuh? Nasi uduk. Sholat sunnah wudhu. Habis berapa lagi? Sholat sunnah tahajud, sholat sunnah taubat. Mamin muslimin yusni uzamban. Tiap manusia itu tempat silapnya salah. Tak cukup dengan istighfar 3 kali sholat saja Bapak Ibu. Mesti dibarengi dengan sholat sunnah taubat. Habis sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat. Habis sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud. Habis itu jangan tutup witir lagi. Kalau dalam bulan puasa, la witrani fil lail. Tak boleh witir 2 kali dalam semalam. Tadi awak witir di masjid habis tarawih, jangan witir lagi kecuali di luar bulan suci Ramadan. Jadi 40 rakaat sembahyang itu siang malam Pak Ustaz, terserah Pak tolong oleh Bapak Ibu sembahyang. Cukup seboleh sore kan ibu mati, sudahlah. Tapi kalau nak cukup awak kalau sembahyang 8 rakaat ini malu awak Bapak Ibu. Kalau dibandingkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal atau yang sering kita sebut Imam Hambali. Punya anak Imam Hambali namanya Abdullah. Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Hambali sudah wafat ditanya oleh orang, "Hei Abdullah, berapa kali sholatnya Imam Hambali itu siang malam?" Kata Abdullah, "Ayahku sholat siang malam salasa mi'ati rakaat." Kete itu mesti 3 rakaat, 300. Salasa mi'ati rakaat, 300 rakaat. Coba bayangkan Pak, 300. Awak 8 lawan 300. Nak masuk surga tu. Lah 300 sembahyang Imam Hambali siang malam. Maka jangan pernah bandingkan. Itu perlu ditekankan supaya awak ada sembahyang 8 tu jangan bangga petantang petenteng. 8 tadi ingat. Sembahyang tu. Dari sembahyang dia. 8 sembahyang bangga. Apalagi kalau sholat kita dibandingkan dengan Ali Zainal Abidin. Nabi Muhammad SAW punya anak Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, punya anak Hasan wal Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah. Ali Zainal Abidin As-Sajjad, ada gelar di ujung namanya As-Sajjad, ahli sujud karena sholatnya siang malam 1000 rakaat. Coba bayangkan Pak, dibuatui 1000. Awak 8 juga. Jadi itu sembahyang itu terserah mau berapa banyak. Maka banyak-banyak dia mulai dalam bulan suci Ramadan. Karena dengan dia mulai bergetar tiap aras, ditengok oleh Allah hamba-hambanya yang bangun tengah malam. Siapa yang istiqomah bermunajat di hadapan Allah di tengah malam, itulah turun rahmat Allah, turun ampunan Allah. Bahaya dari dunia Bapak Ibu. Maka gedorlah ampunan Allah, pintu taubat itu dengan banyak-banyak qiyamul lail, solat di tengah malam. Paling ajak kilo Pak Ustaz jam berapa? 1/3 malam terakhir. Jam 40 Pak Ustaz perdalah. Cara menghitung 1/3 malam terakhir mudah. Hitung jam maghrib dengan jam subuh. Kalau maghrib jam 6, subuh jam 5, berarti ada 10 jam. Boleh dibagi 3 berapa? Kalau banyak apa ya betong gue. Boleh dibagi 3 berapa? Kalau Ustaz banyak gue nampak dia ni. Kolak lebih tadi kita konang. Boleh dibagi 3 dapat hasilnya kurang lebih 3 jam setengah. 3 jam setengah sebelum subuh masuk, itulah 1/3 malam terakhir. Maka sholat banyak pada bulan suci Ramadan ini apalagi. Yang kedua, itulah dia untuk menggedor ampunan Allah. Yang ketiga, gedorlah ampunan Allah dengan banyak-banyak beribadah pada malam Lailatul Qadar. Banyak sholat di malam Lailatul Qadar. Emangnya kita tahu malam Lailatul Qadar itu bila Pak Ustaz? Nah, Allah tak pernah bagi tahu malam Lailatul Qadar kapan, dan Allah tak pernah kasih tahu siapa yang memperoleh malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimana caranya? Ya tiap malam. Mangkoma Lailatul Fajri. Siapa yang bersolat pada malam Lailatul Fajri, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang solat pada malam Lailatul Qadar, maka dia penuh dengan iman dan mengharapkan ampunan dari Allah.
ghufara lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampunkan segala silap salahnya walaupun dosa yang telah berlalu. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2018 dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sunnah Al-Jami nomor 38. Nah, itu hadisnya. Jadi siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar, dia akan memperoleh ampunan. Nah, tapi orang tak tahu bila malam Lailatul Qadar. Intinya sholat di setiap malam. Itu yang ketiga. Yang keempat, banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kadang jamaah pula rajin istighfar kan Pak Yako. Kadang lalu di lampu merah simpang Aso, ibu-ibu pakai helm. Awak dari dalam mobil kadang menengok, pohon kami mulai ibu. Awak sanggup ini istighfar. Masya Allah, ibu ini Honda menunggu lampu hijau pun istighfar. Ya awak pas dipotong ukur handphone di sini bosan. Wak sanggup berzikir, ukur berzikir. Kalau ada sok berzikir botang gitu. Jadi banyak-banyak beristighfar. Menlazimat istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan mudahkan jalan keluar dari setiap solusi permasalahannya. Man kharaja, siapa yang maka Allah keluarkan dia dari segala kesempitan hatinya dan Allah berikan dia rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Maka banyak-banyaklah beristighfar. Banyak waktu luang ibu daripada mencipta kucing, apalagi bulan puasa, banyak-banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dan lebih pendek, dan agak menengah itu yang esok kita baca sembahyang. Dan lebih panjang, sayyidul istighfar. Banyak-banyak istighfar. Insya Allah dengan istighfar itu akan mengedor pintu ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan kajian kita malam ini, kalaulah bulan Ramadan sudah disiapkan Allah untuk sebagai bulan ampunan, kemuliaannya adalah pengampunan dosa hamba-hamba yang siap beribadah. Kalaulah kita tidak diampunkan di bulan ini, lalu kapan kita akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maka banyak ibadah, banyak mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan ridho Allah itu kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian singkat kita pada malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.